Nah, ini guys ya. Akankah kasus korupsi Pertamina bakal menyeret banyak nama? Ya mungkin saja nih guys ya. Dua orang keluarga Presiden Jokowi duduk di kursi strategis BUMN Pertamina. Siapanya presiden sih? Akhir-akhir ini publik juga heboh usai keponakan Jokowi, Bagaskara Ikhlasula Arif yang menduduki kursi manajer non-government relations PT Pertamina. Jabatan penting ini didapatkan sejak Maret 2024, berselang 3 tahun sejak Bagaskara menjadi bagian dari Pertamina pada tahun 2021. Bagaskara sendiri merupakan putra dari Titik Relawati, yang tak lain adalah adik. Oke guys, jumpa lagi bersama Kang Nas. Kali ini kita buat konten seperti biasanya guys ya, reaction ya. Ini ke Jokowi lagi ini guys ya. Ya ini gempar sekali ya. Ini keluarga Jokowi terjerat kasus Pertamina guys ya. Intinya kasus korupsi lah. Apalagi kan seperti itu. Ini ya semoga saja dari keluarganya dulu ya, kalau memang Pak Jokowi bersalah mengikuti skandal ini akan terungkap juga guys ya. Oke, bagaimana videonya kita reaction bareng biar nggak gagal paham. Oke, kita lanjut videonya guys. Musuh Jokowi. Nah, usai jadi bulan-bulanan warganet di berbagai platform media sosial, akun LinkedIn Bagaskara ini digembok dan tidak bisa diakses publik. Tapi bukan cuma Bagaskara yang merupakan keluarga orang nomor 1 RI yang punya kursi strategis di perusahaan plat merah Pertamina. Ada juga Joko Priambodo yang tak lain adalah menantu dari adik ipar Jokowi, Anwar Usman. Joko Priambodo ini punya kursi Direktur Pemasaran dan Operasi PT Patra Logistik yang merupakan anak perusahaan dari PT Pertamina. Nah ini guys ya, itu dua nama baru ya guys ya, keluarga Jokowi yang terjerat kasus skandal korupsi Pertamina ini guys ya. Waduh, ini ngeri sekali guys ya. Ya semoga saja dia akan merembet ke keluarga yang lain kalau memang melakukan skandal kasus korupsi ini guys ya. Bisa jadi merembet ke Pak Jokowi juga ini guys ya. Kalau memang Jokowi juga melakukan skandal korupsi Pertamina guys ya. Ya harapannya yang salah ya harus salah, yang benar harus benar. Intinya kayak gitu guys ya. Oke, bagaimana pendapat kalian bisa komen di kolom komentar. Oke, kita lanjut tonton video berikutnya guys. Nah ini guys ya, ini tentang korupsi di Pertamina. Semua perintah Joko Widodo. Instruksi presiden itu adalah perintah jabatan, harus dilaksanakan. Berarti pemerintah tahu, Bu? Pemerintah tahu itu perintah jabatan, dan saya melaksanakan sudah sesuai dengan perintah melaksanakan sebagai pelaksanaan anggaran dasar. Karena due diligence ada 3 konsultan yang terlibat, FGI, Wood Mackenzie, dan ya, jadi sudah ada 3 ya. Jadi itu sudah konsultan, sudah melakukan pendalaman dan disetujui oleh seluruh direksi secara kolektif, secara sah, karena ingin melanjutkan apa yang tertuang di dalam proyek strategis. Nah nih guys ya, semua adalah perintah presiden. Jadi mbak-mbaknya yang tadi guys ya, suara tadi guys ya, dia melaksanakan kasus skandal korupsi ini, dia melaksanakannya atas perintahnya presiden. Siapa sih masa itu guys ya? Ya masanya Pak Jokowi ya, atau Joko Widodo guys ya. Jadi semua dilaksanakannya itu atas perintah presiden. Ya semoga saja dia kena, yang mbak-mbaknya tadi kena, ya merembet juga ke presiden pada masanya itu guys ya. Itu harapan kita semua. Oke, bagaimana pendapat kalian bisa komen di kolom komentar. Oke, kita lanjut tonton video berikutnya guys. Nah ini guys ya, Mahfud apresiasi Prabowo, Kejagung berani ungkap kasus Pertamina atas izin presiden. Apresiasi bahwa presiden membiarkan Kejaksaan Agung itu bekerja. Kejaksaan Agung tidak akan seberani itu kalau tidak mendapat izin dari presiden. Oleh sebab itu, saya juga mengapresiasi bahwa presiden membiarkan Kejaksaan Agung itu bekerja. Apapun motif, kalau ada motif politik ya terserah, tapi hukum tegak seperti itu. Dan itu mungkin sebuah permulaan dari langkah-langkah yang untuk selanjutnya akan dilakukan dan perlu dilakukan oleh presiden. Nah, kita tunggu. Jadi kita jangan sampai nihilis, seakan-akan yang dilakukan pemerintah itu salah terus, tidak ada gunanya. Ini ada gunanya, ada gunanya. Apalagi sekarang ini
Kejaksaan Agung tuh sudah berani atau sudah bisa masuk menangkap dirjen di Kementerian Keuangan, kemudian masuk ke ESDM. Nah itu guys ya, Mahfud MD itu mengapresiasi Pak Presiden Prabowo guys ya atas kinerjanya selama ini untuk mengungkap atau memerintahkan Kejaksaan Agung untuk menangkap kasus korupsi Pertamina ini guys ya. Ya semoga saja ini awal yang baik ya, tidak pandang bulu Pak Prabowo, semuanya diringkus guys ya. Inti itu harapan kita semua guys ya. Oke kita lanjut guys. Kemudian macam-macam yang sudah dilakukan oleh Kejaksaan Agung kita apresiasi, kita berharap juga KPK dan kepolisian melakukan hal yang sama tapi bersinergis, bukan rebutan atau bersaing. Sinergis saja bahwa semuanya ingin memberantas korupsi. Nah betul sekali apa yang dikatakan Mahfud MD nih guys ya. Semua KPK, Jaksa Agung itu bersinergi guys ya. Jangan anggap saingan lah semua atau cari muka, intinya kayak gitu guys ya. Jadi semua menangkap maling-maling negara ini guys ya, yang jelas seperti itu. Ya harus saling membantu bahu-membahu untuk memberantas korupsi di Indonesia ini guys ya, supaya rakyat Indonesia lebih sejahtera dan makmur. Itu harapan kita semua. Oke, bagaimana pendapat kalian bisa komen di kolom komentar. Oke, kita lanjut tonton video berikutnya guys. Ini baru saya kali Nah ini guys ya, RC Riza Khalid ya, buronan koruptor kakap sudah jadi begundal Jokowi sejak lama. Waduh ini ngeri guys. Pada saat nikahan putranya Pak Jokowi di Solo, orang aktor utama Papa Minta Saham ini itu R, inisialnya R ya? Ya, RC. ya, aktor utama itu, Oke. itu menjadi tamu VIP di Solo dan dikasih kesempatan foto hanya dengan gua. Di situ saya bilang ini betul-betul pembohong besar. Habis itu pidato kan? Artinya Papa Minta Saham itu dulu diperintahkan untuk apa itu maksudnya? Dihentikan. Tapi itu untuk mau ini kan dulu artinya itu tugas dari presiden. Kemudian menjadi kasus, kemudian disuruh hentikan. Ya. Maksudnya gimana, Mak? Jadi awalnya kan saya mendapatkan Mafia migas kan? Ya. Ya, oke. Enggak, mafia Freeport. Mafia Freeport. Ya, oke. Nah ini kan saya dapatkan rekaman bahwa ini ada bagi-bagi saham, termasuk menyebutkan nama presiden dapat berapa, ini berapa, ini semua kan. Nah ini guys ya, mengungkap tentang begundalnya Joko Widodo guys ya. Waduh, Riza Khalid nih guys ya. Ya kasus Trifot guys ya. Jadi ya kalau kita melihat semua video yang kita kaji selama ini guys ya, semua mafia koruptor itu bersama Pak Jokowi nih guys ya. Waduh ini ngeri nih guys ya. Oke, bagaimana pendapat kalian ya guys ya? Bisa komen di kolom komentar. Oke, kita lanjut tonton video berikutnya guys. Ya bagus-bagus. Nah ini guys ya, masyarakat khawatir Pertamax Turbo dioplos. Begini respon Bahlil atau Raja Kecil. Speknya kok nggak perlu khawatir. Tapi kalau untuk skema blending di BBM itu memang sebenarnya dibolehkan ya? Boleh sebenarnya selama kualitasnya, speknya sama. Tapi kan akhirnya memunculkan kekhawatiran publik terhadap produk Pertamax Turbo ya Pak. Oh kalau itu beda lagi deh. Ya, itu kalau itu beda teman-teman. lagi. Itu kan ada RON 90, RON 92, 98. 95 sampai 98. Ya bagus-bagusnya nggak mungkin dicampur karena itu ada speknya kok. Nggak perlu khawatir. Nah itu guys ya, ungkapan si Bahlil guys ya. Ini hanya meredakan semua masyarakat saja atau memang fakta apa yang dikatakan si Bahlil ini guys ya. Oke, bagaimana pendapat kalian bisa komen di kolom komentar. Oke, kita lanjut tonton video berikutnya. Pak Jaksa Agung Nah, sama ini Pak guys ya. Prabowo ini kompak banget ya. Dulu sama-sama di Kabinet Indonesia Maju. Pak Prabowo jadi Menhan, Pak Burhanuddin jadi Jaksa Agung. Sekarang Pak Prabowo jadi Presiden, Pak Burhanuddin dipilih lagi jadi Jaksa Agung. Pak Burhanuddin juga salah satu orang yang jadi andalan Pak Prabowo di Kabinet Merah Putih, terutama di bidang penegakan hukum ya. Di momen ini, pas tahu Harvey Muiz cuma divonis 6,5 tahun sama pengadilan, Pak Prabowo nanyain banding langsung ke Jaksa Agung. Vonisnya jangan terlalu ringan lah. Jaksa Agung naik banding nggak? Oh, naik banding nggak? Naik banding. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira.
Sekarang setelah upaya banding, hukuman terdakwa Timah pada naik, termasuk hukuman buat Harvey Mois yang jadi 20 tahun. Mantap ya. Kejaksaan juga jadi institusi kepercayaan Presiden Prabowo buat nanganin perkara korupsi. Jaksa Agung dan para jaksa agung muda sampai dipanggil khusus sama Pak Prabowo. Emang cocok sih dua orang ini. Jadi kalau ada gangguan atau ancaman pas lagi nyelidikin kasus, backupnya langsung Presiden. Menurut kalian, kedekatan Jaksa Agung sama Presiden Prabowo ini jadi faktor meningkatnya kinerja kejaksaan nggak sih? Sekarang makin gaspol banget nangkapin koruptor. Nah, ini luar biasa sekali guys ya, antara Jaksa Agung ya Pak Burhanuddin bersama Pak Prabowo itu kompak banget ya. Jadi semuanya itu dari awal menjabat menteri itu dia sampai sekarang itu luar biasa sekali kompaknya guys. Semoga saja ini awal yang baik untuk Indonesia maju guys ya. Indonesia emas katanya ya. Jadi semua koruptor hilang dari muka bumi ini guys ya, terutama muka bumi Indonesia guys ya. Oke, bagaimana pendapat kalian bisa komen di kolom komentar. Oke, kita lanjut tonton video berikutnya guys. Pertamina menghormati Kejaksaan Agung dan aparat penegak hukum yang menjalankan tugas serta kewenangannya dalam proses hukum yang tengah berjalan di subholding Pertamina. Pertamina juga siap bekerja sama dengan aparat berwenang dan berharap proses hukum dapat berjalan lancar dengan tetap mengedepankan asas hukum praduga tak bersalah. Di tengah proses tersebut, Pertamina memastikan bahwa layanan distribusi energi kepada masyarakat di seluruh Indonesia tetap berjalan lancar dan Pertamina juga menjamin pelayanan distribusi energi kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama dan berjalan normal seperti biasa. Pertamina Group menjalankan bisnis dengan berpegang pada komitmen sebagai perusahaan yang menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan good corporate governance serta peraturan yang berlaku. Nah, semoga saja guys ya setelah kasus ini terungkap guys ya dan mafia-mafia korupsi ini dipenjarakan ya, semoga saja muncul dengan orang-orang baru yang lebih sinergi yang sesuai prosedur Indonesia guys ya. Prosedur ya tidak melakukan skandal-skandal nakal lagi ini guys ya. Ini harapan kami semua rakyat Indonesia. Oke, bagaimana harapan kalian guys ya, bisa komen di kolom komentar. Oke, kita lanjut tonton video berikutnya guys. Tetap kita tidak setuju. Ini guys ya, Jaksa Agung RI sebut mega korupsi Pertamina dilakukan sejak 2018 sampai dengan 2023. Dirut Pertamina Patra Niaga oplos Pertalite jadi Pertamax, negara rugi mencapai 193 triliun rupiah. Ini fantastis. Ini 1 tahun guys ya, dikali-kali 5 tahun ya sekitar 9 berapa, hampir 1000 triliun guys ya. Barcode secara nasional diberlakukan. Kalaulah ya sudah tidak bisa membantu hidup rakyat, jangan menyulitkannya. Ini taunya menyulitkan rakyat atas nama negara lagi. Jadi apa yang tidak dicapai dengan barcode itu kan harus dijawab oleh Pertamina. Kalau katanya mengatasi kelangkaan, kita bisa buktikan dengan matanya kita berangkat sekarang di Pantai Barat Selatan Aceh. Kelangkaan, nggak boleh Pertamina begitu. Jangan pongah. Pernyataan gubernur kami adalah ungkapan dari kegelisahan rakyatnya. Kalau memang kalian keberatan, cari di mana solusinya. Sekarang apa yang mereka khawatirkan? Ayo kita duduk dengan pemerintah Aceh. Kalau khawatir misalkan terjadi penyalahgunaan BBM subsidi, lah apa harus rakyat yang tanggung menderita? Harus susah pakai barcode. Lah Pertamina kerja sama polisi. Sudahlah tidak bisa membantu, ya jangan menyulitkan. Kau bisa korupsi suka-suka hatimu, tapi barcode kau bikin untuk rakyatmu. Nah itu guys ya, memang untuk saat ini untuk pembelian Pertalite itu menggunakan barcode guys ya. Khususnya untuk kendaraan roda 4 itu menggunakan barcode semua guys ya. Kalau nggak bawa barcode ya otomatis dia akan mengisi BBM Pertamax ya, atau BBM Pertalite yang tidak mengantri itu guys ya, dengan harga yang lebih mahal. Ya intinya apa yang dikatakan tadi ya guys ya, kalau tidak bisa membantu rakyat ya intinya jangan menyusahkan, menyengsarakan rakyat. Ini sepakat sekali apa yang dikatakan Bapak Nusron lagi tadi guys ya. Oke, bagaimana pendapat kalian bisa komen di kolom komentar. Oke, kita lanjut tonton video berikutnya guys. Nah ini guys ya, biasanya maling teriak maling, kali ini malingnya nggak sempat teriak, langsung diseret ke jagung. 193 triliun lenyap, negara rugi. Tapi para koruptor cuan gede. Nah, sekarang giliran mereka yang kena garuk. Kejaksaan Agung makin beringas. Bukan cuma bongkar kasus, tapi langsung jemput 7 tersangka. Dari pejabat sampai swasta. Udah nggak ada tuh drama pura-pura sakit, pura-pura lupa. Baru hari pertama ditahan, langsung keringat dingin. Penggeledahan,
Jangan ditanya, kantor Ditjen Migas digeledah, dokumen disita, HP 15 biji diangkut, laptop ikut raib. Mungkin koruptor sekarang lagi was-was. Waduh, chat sama istri kedua, kebaca nggak ya? Dan di atas semua ini, Prabowo bicara tegas, lawan korupsi sekeras-kerasnya, tanpa pandang bulu. Ini bukan sekadar janji manis. Ini alarm keras buat tikus-tikus negara. Sekarang pertanyaannya, siapa yang bakal kena garuk berikutnya? Jadi buat yang biasa main proyek gelap, coba mulai bersih-bersih. Siapa tahu Kejagung udah siap-siap kasih kejutan buat kalian. Nah, ini luar biasa sekali guys ya. Sekarang main kejut-kejutan guys ya, Kejaksaan Agung guys. Kalau dulu itu kan atas apa namanya dipanggil dulu ya, dengan kalau nggak mau menghadiri panggilan, dia akan alasan sakit lah, apalah. Nah, sekarang Kejaksaan Agung ini luar biasa sekali guys ya. Langsung dijemput, nggak usah panggil-panggilan segala, nggak usah kasih undangan. Luar biasa sekali nih guys ya, kinerja Pak Prabowo ini. Mantap guys ya. Oke, bagaimana pendapat kalian, bisa komen di kolom komentar. Oke, lanjut tonton video berikutnya guys. Wow, ternyata korupsi ini di guys ya, Pertamina hampir mencapai 1 kuadriliun. Berarti ini adalah kerugian negara terbesar sepanjang Republik Indonesia ini berdiri. Apa? Pada pakai masker. Yuk kita kupas siapa aja yang terlibat. Enak aja, takkan kubiarkan begitu saja. Yang pertama adalah Rifa Siahaan, Dirut PT Pertamina Patraniaga. Yang kedua adalah Sani Dinar Saifuddin, Direktur Feedstock and Product Optimization PT Pertamina Internasional. Yang ketiga, Yoki Firnandi, Dirut PT Pertamina International Shipping. Nih orangnya. Yang keempat, Edward Koni, VP Trading Operation PT Pertamina Patraniaga. Yang kelima, Maya Kusmaya, Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga. Yang keenam, Dimas Wehaspati, Komisaris PT Navigator Katulistiwa. Yang ketujuh, Agus Purwono, VP Feedstock Manajemen PT Kilang Pertamina Internasional. Yang kedelapan, Gading Ramadan Judo, Komisaris PT Jenggala Maritim dan Dirut PT Orbit Terminal Merak. Yang kesembilan, Muhammad Keri Adrianto Riza, Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa. Nah, menurut kalian, uang sebesar hampir 1 kuadriliun itu mengalir kemana aja teman-teman? Tulis di komentar ya, di kolom komentar ya teman-teman. Nah itu guys ya, silahkan bisa tulis di kolom komentar uang sebanyak itu mengalir kemana saja guys ya. Itulah nama-nama ya guys ya yang melakukan skandal kasus korupsi Pertamina ini guys. Ada 9 orang guys ya. Aduh, ngeri sekali guys ya. Oke, bagaimana pendapat kalian, bisa komen di kolom komentar. Oke, lanjut tonton video berikutnya guys. Tembus nah 1.000 ini guys ya, triliun. guys. Ahok mundur, skandal Pertamina terbongkar. Kabur atau kebetulan? Saat Ahok diangkat sebagai komisaris utama Pertamina, banyak yang berharap akan ada perubahan besar. Namun, nyatanya, skandal demi skandal terus terjadi. Kini, dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang membengkak hingga 193,7 triliun rupiah. Bahkan ada yang memperkirakan total kerugian bisa mencapai 1.000 triliun rupiah. Lebih gila lagi, modus pengoplosan Pertamax dengan bahan bakar oktan rendah serta pengadaan minyak tanpa lelang sudah berlangsung bertahun-tahun, tepat di bawah kepemimpinan Ahok. Apakah dia benar-benar tidak tahu? Atau sengaja membiarkan permainan ini demi kepentingan tertentu? Anehnya, saat skandal ini mulai terendus, Ahok memilih mundur dari Pertamina pada 2024 dengan alasan politik. Apakah ini langkah penyelamatan diri? Mengingat besarnya skandal ini, rasanya mustahil jika seorang komisaris utama tidak mengetahui kebocoran triliunan rupiah di tubuh perusahaan yang dia awasi. Kejaksaan Agung kini membuka peluang pemeriksaan terhadap semua pihak yang terlibat, termasuk Ahok. Apakah dia akan dipanggil dan diusut tuntas? Nah ini guys ya, keterlibatan Ahok guys ya. Ini dulu dia menjadi direktur utama Pertamina guys ya. Setelah mungkin guys ya terendus ini kasus korupsi ini, dia mengundurkan diri dengan alasan tentang politik. Ini pinter juga ini si Ahok guys ya, biar nggak terseret nih guys. Tapi ya pihak KPK dan Jaksa Agung tidak sebodoh itu guys ya. Jadi tetap dipanggil nanti si Ahok ini guys ya. Kalau memang dia mengikuti skandal ini pasti ketangkap guys ya, pasti dipenjarakan. Tapi kalau enggak ya bebas, intinya kayak gitu guys ya. Oke, kalau menurut kalian Ahok terlibat nggak guys ya? Bisa komen di kolom komentar. Oke, kita lanjut tonton video berikutnya. Nah ini guys ya, heboh korupsi Pertamina.
Pak Prabowo, izinkan saya menjadi algojo atau eksekutor para pejabat bandit, perampok uang rakyat dan pengkhianat bangsa. Waduh, ini ingin menjadi bodyguard Pak Prabowo guys ya, algojo ya, intinya algojo ya, untuk mengeksekutor para pejabat bandit perampok yang merampas uang rakyat ini guys ya. Luar biasa sekali ini guys. Oke, kita lanjut tonton videonya guys. Duka cita atas matinya hati nurani pejabat bangsat yang telah merampok uang rakyat secara berjamaah. Berita tentang korupsi Pertamina oleh para oknum pejabatnya yang sudah ditersangkakan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang merugikan negara 968,5 triliun merupakan satu gambaran betapa bobroknya tata kelola bernegara sejak era kepemimpinan Joko Widodo yang merupakan lingkaran setan dan menjadi lahan basah yang sangat menggiurkan bagi para pejabat biadab yang ada di dalam struktur kelembagaannya. Nah ini guys ya, menurut bapaknya ini guys ya, memang di zaman pemerintah Jokowi itu kan dia melakukan ya atau menyimpan banyak koruptor-koruptor ini guys ya. Dia jadi lahan basah lah untuk mereka para koruptor guys ya. Tapi anehnya Pak Jokowi ini tidak menindaklanjuti ya guys ya. Apakah dia termasuk di dalamnya? Itu pertanyaan besar guys ya. Oke, kita lanjut guys. Para oknum pejabat Pertamina bangsat yang telah menipu, merampok, dan mengkhianati rakyat Indonesia. Sejak awal hilangnya premium yang beralih ke Pertalite, kemudian ada kebijakan baru harus menggunakan aplikasi My Pertamina dengan barcode. Kemudian ada jenis Pertamax, Pertamax Turbo, Solar, Dex Lite, Pertamina Dex, dan lain-lain, yang memunculkan kecurigaan masyarakat Indonesia atas banyaknya jenis BBM yang beredar. Dan ternyata benar adanya itu semua hanyalah akal-akalan demi untuk ambisi dan nafsu besar mereka untuk menguras serta merampok uang rakyat. Nah ini guys ya, dengan adanya barcode yang diserahkan kepada rakyat Indonesia ini guys ya, ini menjadi kesempatan mereka guys ya, ladang empuk guys ya. Waduh, ladang emasnya mereka guys ya, para koruptor-koruptor ini guys ya, dengan dalih dia menyediakan barcode untuk Pertalite. Waduh, ini ngeri guys. Kepada Bapak Prabowo, atas nama rakyat yang merasa dirugikan dan ditipu oleh oknum pejabat Pertamina bandit, biadab, dan bajingan ini, agar dilakukan hukuman mati tanpa proses pengadilan, sekaligus sebagai pembelajaran berharga bagi para oknum pejabat agar tidak memanfaatkan jabatannya untuk merampok uang negara dan rakyatnya. Bapak Presiden Prabowo, izinkan saya secara pribadi menawarkan diri untuk menjadi algojo eksekutor bagi para bandit pengkhianat bangsa ini. Demikian pesan dan harapan saya sebagai anak bangsa yang sangat peduli dan mencintai negeri ini. Salam waras, salam akal sehat, dan salam nasional sejati dari saya, Ruslan Buton. Nah ini guys ya, Bapak ini menawarkan diri menjadi algojo eksekutor para bandit mafia guys ya. Oh, koruptor kasus di Indonesia ini guys ya, terutama di Pertamax ini ya, Pertalite ya, Pertamina ini guys ya. Duh, luar biasa sekali ini bapaknya guys ya, menawarkan diri kepada Presiden Prabowo. Semoga ya di ACC sama Pak Prabowo guys ya. Oke, bagaimana pendapat kalian? Bisa komen di kolom komentar. Oke, kita lanjut tonton video berikutnya guys.